Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Akbar dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mereview materi berupa karakter building atau pembentukan karakter pada pemuda-pemuda di zaman modern ini. Jadi, sebelum kita memasuki, saya akan menyebutkan beberapa sifat karakter dan pendidikan karakter. Yang pertama yakni karakter akar Yunani, atau disebut untuk mengukir. Jadi karakter akar Yunani di sini ditujukan untuk mengukir. Dan kedua, pembentukan karakter proses aktif atau membuat tanda yaitu kebiasaan baik pada diri seseorang. Jadi pembentukan karakter proses aktif itu membentuk kepribadian yang lebih baik pada diri seseorang. Yang ketiga, nilai inti, yaitu sehat, baik, benar, cerdas, kreatif, kerja keras, jujur, tanggung jawab, dan imtak. Dan sifat pendidikan karakter yang terakhir, yakni pendidikan karakter versus edukasi akademik. Selanjutnya, karakter dan budaya. Karakter itu unik. Karakter itu bisa berupa individu kita karakter pribadi tersendiri orang-orang, karena setiap karakter orang itu berbeda-beda. Juga ada kelompok, antar kelompok satu kelompok yang lain. Mungkin kita menyurvei antara jurusan ini dengan jurusan yang satunya, itu akan berbeda karakter dan budayanya. Ada juga bangsa Indonesia, terus bangsa yang lainnya itu akan unik dan berbeda. Terus di sini ada karakter individu versus karakter bangsa atau kelompok. Jadi karakter individu itu perorangan, itu bisa kita sendiri atau mungkin orang lain, dan dipadukan dengan karakter bangsa atau kelompok. Nah, apakah itu agregat? Itu adalah aturan perilaku. Jadi ketika kita membiasakan diri kita dipadukan dengan karakter bangsa, itu harus selaras dan tidak boleh lebih dari aturan perilaku. Karakter yang ketiga yakni kesadaran budaya, kecerdasan budaya, perekat budaya, karakter terikat secara budaya. Jadi kesadaran kita tuh terhadap budaya kalau bangsa atau adat istiadat, budaya-budaya yang lain, kita tuh harus sadar bahwa kita tuh masih memiliki budaya yang harus kita lestarikan. Dan kedua, kecerdasan budaya. Kita kalau sudah sadar, jika kita sudah sadar dengan budaya itu, kita harus cerdas juga bagaimana menempatkan budaya itu sendiri, karena kita tidak bisa sembarangan menempatkan budaya-budaya kalau bukan di tempatnya. Dan yang terakhir, perekat budaya karakter terikat secara budaya. Jadi setelah kita sadar, setelah kita bisa menempatkan kecerdasan kita terhadap budaya, kita harus memperekatnya. Jadi 3 unsur ini, kesadaran, kecerdasan, dan perekat, itu sangat penting dalam karakter dan budaya. Nah, budaya sendiri adalah dasar dari pembentukan karakter. Nah, jadi pada itu karakter terikat itu bisa dihasilkan dari budaya-budaya yang sudah kita sadari dan kita alokasikan di tempatnya. Nah, nilai-nilai inti untuk digali dan dikembangkan dari budaya itu sendiri adalah budaya itu sendiri, karakter itu sendiri. Nah, kita akan mendapat nilai-nilai inti yang akan berpengaruh bagi pembentukan karakter kita. Nah, apa yang terjadi di era modern ini? Nah, yang terjadi di era modern ini di suasana ruang virtual, yang pertama yakni suasana belajar di kelas mencerminkan kedamaian yang dicontohkan dalam perilaku verbal dan non-verbal siswa pada tingkat 56% di lingkungan belajar. Masih muncul perilaku kekerasan di kelas. Nah, walaupun kita sudah banyak belajar tentang materi tentang kedamaian, tentang antar sesama, tentang perilaku yang baik antar sesama, tidak boleh membeda-bedakan, masih muncul perilaku kekerasan di kalangan siswa. Itu tingkatnya 56%. Jadi lebih dari setengah
pembelajaran di Indonesia, karakter pemuda di Indonesia itu masih muncul perilaku kekerasan. Ini yang harus kita ubah. Nah, suasana belajar di kelas ini pun berpengaruh pada pembentukan karakter yang akan kita bangun. Jadi dengan adanya pembentukan karakter yang baik, mencerminkan kedamaian, mencerminkan kebaikan, peduli antar sesama, tidak melakukan kekerasan kepada siapapun, itu akan membentuk karakter yang baik untuk kedepannya. Nah, yang kedua di sini yang terjadi di suasana ruang virtual pada era modern ini, yakni upaya dosen untuk menciptakan kelas yang damai, atmosfer berada di 65,7%. Jadi perilaku dosen masih mengandung tindakan yang tidak mendukung terwujudnya suasana kelas yang damai secara optimal. Jadi walaupun di suasana kelas kita ambil perilaku yang terjadi di ruang virtual kelas, yakni bukan hanya muridnya tapi pengajarnya atau dosen atau guru. Nah, di yang telah dijelaskan di sini, upayanya masih 65,7%. Perilaku dosen masih mengandung tindakan yang tidak mendukung proses pembelajaran itu sendiri. Ini yang juga perlu diubah. Jadi ada interaksi antara mahasiswa atau siswa dengan guru atau dosen untuk mendapatkan pembentukan karakter yang baik dan benar. Nah, di sini untuk bukan di situ saja, karena ilmu pengetahuan itu pun masih menjadi tolak ukur bagi para kepintaran mahasiswa sekarang. Jadi apabila kita telah membentukkan karakter, apabila kita telah bisa mengendalikan kecerdasan kita, sadar atau akan budaya, karakter, nah kita akan mendapatkan ilmu yang baik juga. Apabila kita sudah mendapat ilmu itu, kita akan bisa memanfaatkannya, karena di dalam Al-Quran tersebut khairun nasi yanfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam review materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.